Jiwa terpilih, berhenti dulu. Jangan lanjut kalau kamu belum siap. Karena apa yang akan kamu dengar ini, bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin. Dan bisa jadi, setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Pelan, tapi pasti, kamu mulai merasa berbeda. Hal-hal yang dulu kamu anggap penting, sekarang terasa hambar. Orang-orang yang dulu dekat, sekarang terasa jauh. Bahkan, dirimu sendiri mulai terasa asing. Dan yang paling aneh, kamu nggak bisa jelasin kenapa. Kamu mungkin mencoba bertahan, berpura-pura semuanya masih sama. Tapi di dalam, ada sesuatu yang terus memanggil. Sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Perasaan gelisah yang datang tanpa alasan. Pikiran yang terus berputar di malam hari. Dan dorongan kuat untuk berubah, meskipun kamu belum tahu akan jadi apa. Ini bukan kebetulan. Ini bukan fase biasa. Ini adalah tanda. Tanda bahwa kamu sedang memasuki proses yang tidak semua orang kuat untuk melewatinya. Proses yang akan menghancurkan versi lamamu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentuk sesuatu yang jauh lebih besar. Versi dirimu yang baru tidak akan disukai semua orang. Versi itu akan membuat beberapa orang menjauh. Versi itu akan membuatmu meninggalkan banyak hal. Dan ya, versi itu mungkin akan membuatmu takut. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik kenyamanan. Kamu tidak lagi bisa pura-pura kecil, pura-pura lemah, atau pura-pura tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu akan dipaksa melihat semuanya dengan jelas. Dan disitulah titik baliknya. Karena di balik semua rasa tidak nyaman ini, ada kekuatan yang sedang bangkit. Kekuatan yang selama ini tertidur. Kekuatan yang mungkin bahkan kamu sendiri tidak pernah menyadarinya. Tapi dengar ini baik-baik. Tidak semua orang yang sampai di titik ini berani melanjutkan. Banyak yang memilih mundur. Banyak yang memilih kembali ke versi lama karena itu lebih mudah, lebih aman, dan tidak menakutkan. Tapi kamu berbeda. Kalau kamu masih di sini, masih membaca ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Dan itu bukan kebetulan. Ini adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan membuatmu kehilangan banyak hal, tapi juga menemukan dirimu yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apakah kamu siap menjadi versi dirimu yang paling kuat meskipun itu berarti kamu harus meninggalkan siapa dirimu yang sekarang? 1. Kehancuran identitas lama. Ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa kamu tandai dengan tanggal, tapi dampaknya terasa sangat nyata, saat kamu mulai merasa, bukan dirimu lagi. Bukan karena kamu berubah sedikit, tapi karena hampir semua hal yang dulu mendefinisikan dirimu, perlahan kehilangan makna. Dulu kamu tahu siapa dirimu. Kamu punya cara berpikir yang jelas. Kamu punya kebiasaan yang terasa, itu banget kamu. Kamu punya lingkaran sosial yang membuatmu merasa aman. Lalu entah sejak kapan, semuanya mulai bergeser. Hal-hal yang dulu kamu nikmati, sekarang terasa kosong. Percakapan yang dulu seru, sekarang terasa dangkal. Rutinitas yang dulu nyaman, sekarang terasa seperti beban. Dan di titik itu, banyak orang panik. Karena manusia secara alami butuh identitas. Kita butuh sesuatu untuk dipegang, sesuatu untuk bilang, ini aku. Ketika itu mulai runtuh, rasanya seperti kehilangan arah. Seperti berdiri di tengah kabut tanpa tahu harus melangkah kemana. Tapi inilah kebenaran yang jarang disadari. Identitas lama tidak hancur tanpa alasan. Ia hancur karena sudah tidak mampu menampung versi dirimu yang baru. Masalahnya, proses kehancuran ini tidak pernah terasa rapi. Ia berantakan, ia membingungkan, ia seringkali menyakitkan. Kamu mungkin mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa aku jadi nggak semangat seperti dulu? Kenapa aku jadi menjauh dari orang-orang? Kenapa aku merasa kosong padahal tidak ada masalah besar? Jawabannya sederhana tapi sulit diterima. Karena kamu sedang bertransisi. Bayangkan kamu memakai baju yang dulu pas di badanmu. Lama-lama, tubuhmu tumbuh. Baju itu mulai terasa sempit. Tapi kamu tetap memaksakan memakainya karena itu satu-satunya yang kamu kenal. Sampai akhirnya, kamu tidak bisa bernapas dengan nyaman. Itulah identitas lama. Ia pernah cocok, ia pernah melindungi, ia pernah membuatmu merasa cukup. Tapi sekarang, ia justru membatasi. Dan saat kamu mulai tumbuh, identitas itu tidak bisa ikut berkembang.
Ia harus dilepaskan. Disinilah konflik dimulai. Karena melepas identitas lama bukan hanya soal mengubah kebiasaan. Ini soal kehilangan rasa familiar. Kehilangan versi dirimu yang sudah kamu kenal bertahun-tahun. Banyak orang gagal di fase ini karena mereka mencoba mempertahankan keduanya, ingin berubah, tapi juga ingin tetap sama. Itu tidak akan berhasil. Transformasi selalu punya harga, dan salah satu harga terbesarnya adalah, kamu harus rela tidak lagi mengenali dirimu untuk sementara waktu. Ada fase di mana kamu tidak tahu kamu siapa, tidak tahu kamu maunya apa, tidak tahu kamu sedang menuju kemana. Dan itu normal. Masalahnya, karena tidak nyaman, banyak orang buru-buru mencari pelarian. Mereka kembali ke kebiasaan lama, kembali ke lingkungan lama, kembali ke pola pikir lama bukan karena itu benar, tapi karena itu familiar. Padahal justru di titik ketidakpastian itulah pertumbuhan terjadi. Kehancuran identitas lama sebenarnya bukan kehancuran. Itu adalah proses pembersihan. Semua yang tidak lagi selaras dengan dirimu yang baru akan mulai rontok dengan sendirinya. Entah itu cara berpikir, kebiasaan, bahkan hubungan. Dan ya, ini menyakitkan. Karena kamu tidak hanya kehilangan hal-hal buruk. Kadang kamu juga kehilangan hal-hal yang dulu kamu cintai. Tapi kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu bahwa semuanya sudah tidak sama lagi. Di balik semua ini, ada satu hal penting yang sedang terjadi. Kamu sedang dipaksa untuk membangun identitas yang lebih sadar. Bukan identitas yang terbentuk karena lingkungan. Bukan karena ekspektasi orang lain. Bukan karena kebiasaan lama. Tapi identitas yang benar-benar kamu pilih. Dan itu butuh waktu. Itu butuh keberanian. Itu butuh kesabaran. Dan yang paling penting, itu butuh kejujuran pada diri sendiri. Karena di fase ini, kamu tidak bisa lagi berbohong. Kamu tidak bisa lagi pura-pura nyaman. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu akan dipaksa melihat semuanya apa adanya. Dan disitulah, fondasi versi barumu mulai dibangun. 2. Dipaksa keluar dari zona nyaman. Kalau kehancuran identitas adalah proses dari dalam, maka fase kedua ini adalah dorongan dari luar. Kamu tidak hanya berubah secara internal. Hidupmu juga mulai menggoyang kamu dari berbagai arah. Hal-hal yang dulu stabil mulai goyah. Situasi yang dulu aman mulai terasa menekan. Dan kamu mulai merasa seperti tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara hidup memaksamu bergerak. Zona nyaman sering disalahartikan sebagai sesuatu yang positif. Padahal tidak selalu. Zona nyaman bukan berarti kamu bahagia. Seringkali, itu hanya berarti kamu terbiasa. Kamu mungkin tidak puas, tapi kamu bertahan. Kamu mungkin tidak berkembang, tapi kamu aman. Kamu mungkin tidak bahagia, tapi kamu tidak berani berubah. Dan disitulah jebakannya. Karena selama kamu masih nyaman, kamu tidak akan bergerak. Itulah kenapa dalam fase ini, hidup seolah mengambil kenyamanan itu darimu. Bisa dalam bentuk masalah, bisa dalam bentuk kehilangan, bisa dalam bentuk tekanan yang terus datang tanpa jeda. Tujuannya bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu tidak bisa tinggal di tempat yang sama selamanya. Masalahnya, saat ini terjadi, reaksimu sangat menentukan. Ada dua pilihan. Pertama, kamu melawan. Kamu mengeluh, menyalahkan keadaan, dan berusaha mati-matian mengembalikan semuanya seperti dulu. Kedua, kamu menerima bahwa ini adalah dorongan untuk naik level. Kebanyakan orang memilih yang pertama. Karena keluar dari zona nyaman itu menakutkan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak tahu apakah kamu akan berhasil. Kamu tidak tahu apakah kamu cukup kuat. Dan ketidakpastian itu membuat banyak orang mundur. Tapi kalau kamu perhatikan, setiap kali kamu benar-benar berkembang dalam hidup, itu selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Tidak ada pertumbuhan di tempat yang terlalu aman. Otot tidak akan kuat kalau tidak dilatih. Mental tidak akan tangguh kalau tidak diuji. Karakter tidak akan terbentuk kalau tidak ditekan. Dan sekarang, kamu sedang ada di fase itu. Fase di mana kamu tidak punya pilihan selain bergerak. Kamu mungkin dipaksa mengambil keputusan besar. Dipaksa meninggalkan sesuatu yang sudah lama kamu pegang. Dipaksa menghadapi ketakutan yang selama ini kamu hindari. Dan ya, itu berat. Tapi justru disitulah kekuatanmu dibentuk. Karena saat kamu tidak punya tempat untuk kembali, kamu akan menemukan cara untuk maju.
Saat kamu tidak bisa lagi bergantung pada orang lain, kamu akan belajar berdiri sendiri. Saat kamu tidak punya jaminan, kamu akan belajar percaya pada proses. Zona nyaman memberi ilusi keamanan. Tapi seringkali, ia juga menjadi penjara yang tidak terlihat. Dan sekarang, pintu penjara itu sedang dibuka. Masalahnya bukan apakah pintu itu terbuka atau tidak. Masalahnya adalah, apakah kamu berani melangkah keluar. Karena di luar sana, memang tidak nyaman, tidak pasti, dan penuh risiko. Tapi di sanalah pertumbuhan terjadi. Di sanalah versi terkuat dirimu menunggu. Dan yang perlu kamu pahami, kamu tidak dipaksa keluar dari zona nyaman karena kamu lemah. Kamu dipaksa keluar karena kamu sudah siap untuk lebih dari itu. Jadi kalau saat ini hidupmu terasa tidak stabil, kalau semuanya terasa berubah, kalau kamu merasa didorong ke arah yang tidak kamu kenal, jangan langsung panik. Bisa jadi, itu bukan tanda kamu kehilangan arah. Tapi tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke versi dirimu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sampai di titik ini, satu hal mulai terlihat jelas, apa yang kamu alami bukan sekadar fase acak, bukan kebetulan, dan bukan tanda bahwa hidupmu berantakan tanpa arah. Justru sebaliknya ini adalah proses yang sangat terarah, meskipun terasa kacau dari dalam. Kehancuran identitas lama bukan berarti kamu kehilangan dirimu. Itu berarti kamu sedang melepaskan versi yang sudah tidak lagi cukup untuk menampung pertumbuhanmu. Memang terasa kosong, membingungkan, bahkan menyakitkan. Tapi kekosongan itu bukan akhir, itu ruang. Ruang untuk membangun sesuatu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sadar. Begitu juga saat kamu dipaksa keluar dari zona nyaman. Itu bukan hukuman, itu dorongan. Hidup seperti sedang berkata, kamu tidak diciptakan untuk tetap di tempat yang sama. Dan meskipun caranya terasa keras lewat tekanan, kehilangan, atau ketidakpastian, tujuannya tetap sama, membuatmu bergerak, berkembang, dan menemukan kapasitas dirimu yang sebenarnya. Yang perlu kamu pahami, dua fase ini selalu berjalan beriringan. Saat identitas lamamu runtuh, kamu juga didorong keluar dari lingkungan yang lama. Saat kamu kehilangan pegangan, kamu juga dipaksa melangkah tanpa peta. Dan disitulah banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka takut menghadapi versi diri yang belum mereka kenal. Namun kalau kamu masih bertahan sampai sekarang, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang lebih kuat dari rasa takut itu. Mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti arah hidupmu. Mungkin kamu masih ragu dengan keputusanmu. Mungkin kamu masih merasa sendirian dalam proses ini. Itu wajar. Perubahan besar memang jarang terasa nyaman. Tapi bukan berarti salah. Justru seringkali, hal-hal yang paling benar dalam hidup terasa paling tidak nyaman di awal. Yang penting sekarang bukan kamu harus langsung tahu semua jawabannya. Yang penting adalah kamu tidak kembali ke versi lama hanya karena itu lebih mudah. Karena kalau kamu mundur sekarang, kamu mungkin akan merasa aman, tapi kamu juga akan kembali ke titik yang sama, dengan rasa yang sama, dan pertanyaan yang sama. Sementara kalau kamu tetap maju, meskipun pelan, meskipun ragu, kamu sedang mendekati sesuatu yang jauh lebih besar, dirimu yang sebenarnya. Versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada validasi. Versi dirimu yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Versi dirimu yang tidak mudah goyah, karena sudah pernah hancur dan bangkit kembali. Dan mungkin, itu alasan kenapa proses ini terasa begitu berat. Karena yang sedang dibentuk, bukan versi biasa. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu berubah, terasa asing, dan tidak lagi seperti dulu, jangan langsung menganggap itu sebagai kehilangan. Lihat lebih dalam. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa kamu sedang ditemukan. Dan sekarang, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu akan terus maju, dan menerima siapa dirimu yang baru? Atau kembali, dan tetap menjadi versi lama yang sebenarnya sudah kamu lewati? Pilihan itu ada di tanganmu. Tapi ingat, tidak semua orang sampai di titik ini. Dan kamu, sudah sejauh ini. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka, bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali,
Belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengar nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengar nada batin yang bergetar, ia menenangkan hati yang gemetar. Percaya semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta, ia selalu tahu kemana aku harus pulang.